Sobat Warna, apa kesan pertama kalian saat melihat olahraga berkuda? Pasti keren bukan? Berkuda membutuhkan keterampilan dalam menunggang, melompat, atau berlari menggunakan kuda. Meski dikenal dengan olahraga mahal dan identik dengan masyarakat kelas atas, olahraga berkuda kini mulai populer di Indonesia. Tak terkecuali di Kabupaten Tabalong, banyak orang yang ingin merasakan sensasi olahraga berkuda, termasuk saya. Di Tabalong ada juga tempat untuk belajar berkuda, yaitu Al-Karni Stable, yang berada di Desa Kambingtin, Kecamatan Tanjung, jaraknya sekitar 15 menit dari pusat kota Tanjung. Meski belum dibuka secara resmi oleh pemiliknya, tapi tempat belajar berkuda ini sudah mengundang minat warga Tabalong yang ingin merasakan olahraga penuh tantangan ini. Berbagai jenis kuda ada di sini, dari kuda lokal hingga kuda impor. Silakan. Saya Sarimas dari kenalan dulu dengan Mas siapa? Rumianto. Oh, dengan Mas Rumianto. Di situ deh Mas biar lebih kelihatan sama kamera. Mas Rumianto pawang kuda di sini ya. Oke. Nah, ini Mas saya kan pemula nih, nggak pernah naik kuda. Caranya tuh gimana sih biar naik kudanya aman, nyaman gitu? Untuk pemula naik kuda yang pertama harus mengetahui karakter kuda. Caranya? Untuk safety yang pertama kan. Yang penting jangan di belakang sama di depan. Posisi Posisi penunggang kuda jangan di belakang, jangan di depan gitu ya. Nah, untuk lebih mengetahui atau mendalami tentang kuda, alangkah baiknya kita mengenal dulu. Mengenal si dari kudanya dulu. Oke, ini namanya siapa nih Mas? Ini kebetulan yang kita pakai ini kuda namanya Jamil. Mas Rumi mengajak saya untuk berkenalan dan membangun kedekatan dengan si Jamil, kuda yang akan saya tunggangi nanti. Hal ini sangat penting agar si Jamil merasa aman dan nyaman dengan kehadiran saya. Si Jamil ini usianya 6 tahun. Kuda ini sangat bersahabat menurut beberapa instruktur di sini. Pas deh bagi pemula seperti saya. Sebelum ditunggangi, Mas Rumi dan instruktur kuda lain memasang semua peralatan berkuda lebih dulu. Mulai dari alas pelana, tali sanggurdi, dan tali perut. Setelah semua peralatan keamanan terpasang, barulah kita menuju arena berkuda. Ayo Jamil. Nah, sampai sana kita mau menuju ke arena berkuda. Saya mau diajak berkuda ya Mas ya? Oke. Sama Jamil. Kayaknya tegangnya tadi udah hilang, tapi pertama gugup sih sedikit. Tapi nggak apa-apa, udah lewat. Awal latihan berkuda, saya tidak terburu-buru untuk berkuda sendirian ya Sobat Warna. Saya awali dengan berjalan biasa dulu dan mengendalikan kestabilan karena olahraga ini cukup beresiko. Naik kuda untuk pertama kalinya, pertama sih agak sedikit takut, tapi udah dijalanin 2 kali putaran, enak. Saya ketagihan sih, pengen naik kuda lagi. Ketika berada di atas kuda, kita harus tenang dan jangan ragu-ragu ya Sobat Warna. Karena percaya atau tidak, kuda bisa merasakan penunggangnya jika ragu-ragu. Hal ini bisa mempengaruhi performa mereka saat ditunggangi. Yang tidak kalah penting, kita harus bisa menjaga keseimbangan ketika berada di atas kuda. Posisi tubuh jadi kunci utama di sini. Badan tegak, pandangan lurus ke depan, dan tetap rileks. Setelah menguasai teknik dasar tersebut, akan lebih mudah bagi kita dalam belajar berkuda Sobat Warna.
menantangnya mungkin yang pertama dengan posisi kuda lari. Nah itu kan sensasinya beda. Seperti kalau mungkin olahraga kayak naik sepeda motor, berbalap tuh kan itu sama. Cuman di kuda ini terasa lain. Karena yang kita kendalikan ini makhluk hidup, dia punya naluri sendiri. Setelah teknik dasar berkuda tadi, selanjutnya instruktur menjelaskan kepada saya tentang teknik memahami ritme berkuda. Kedua kaki penunggang harus rapat ke tubuh kuda agar kuda berlari dengan kecepatan normal. Di sini, penunggang mengikuti irama kuda dengan berdiri dan duduk. Konsentrasi sangat diperlukan di sini. Jika tidak, posisi irama berdiri duduknya menjadi tidak teratur dan penunggang akan merasa tidak nyaman. Wah, ternyata teknik ini cukup sulit bagi saya, Sobat Warna. Untuk belajar seimbang dan stabil di awal berkuda memang membutuhkan waktu yang lama. Saya pun memutuskan untuk belajar lagi teknik dasar berkuda. Kali ini dengan kuda yang berbeda. Namanya Buruk. Kuda ini adalah kuda jenis lokal dari Sumba. Nah, setelah ini kita lebih mengenal kuda-kuda yang ada di sini. Tetap di sini di Warna sesaat lagi. Hai Sobat Warna, masih bersama saya Purnamasari di Warna. Episode kali ini masih seputar olahraga berkuda. Tahukah Sobat Warna bahwa olahraga berkuda selain untuk hiburan atau bersenang-senang, ternyata mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental, bahkan spiritual. Bagi umat muslim, olahraga ini termasuk satu dari 3 olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Menunggang kuda juga termasuk salah satu cabang olahraga. Olahraga ini mampu melatih kekuatan otot kaki, area abdomen, bahu, hingga otot punggung. Ini karena saat menunggangi kuda, tubuh harus berada di posisi tegak. Selain itu, penunggang juga harus menggerakkan tubuh untuk mengikuti irama kuda yang dinaiki. Untuk wanita seperti saya, berkuda juga dapat membantu membakar kalori loh Sobat Warna. Menurut buku yang saya baca sih, menunggang kuda selama 5 menit dengan berjalan santai, maka akan membakar sebanyak 5 kalori. Selain membakar kalori dan melatih otot, olahraga ini juga bisa membantu kita melatih keseimbangan atau koordinasi tubuh. Siapapun dapat mencoba olahraga ini, baik anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Bagaimana Sobat Warna? Ingin mencoba berkuda juga? Alkarni Stable menyediakan beberapa paket bagi kamu yang ingin mencoba olahraga ini. Mulai dari fun trip 2 kali putaran di arena yang tersedia seharga Rp25.000 untuk kuda kecil dan Rp35.000 untuk kuda besar. Kurang puas dengan 2 kali putaran? Kamu bisa mencoba private class reading seharga Rp200.000 untuk 45 menit. Harga ini sudah termasuk instruktur ya Sobat Warna. Nah, bagi kamu yang ingin rutin latihan berkuda, tersedia juga private class 5 kali pertemuan dalam sebulan. Setiap pertemuan durasinya 45 menit. Juga sudah termasuk instruktur. Untuk private class ini, kamu bisa menyiapkan dana sebesar Rp900.000. Selain itu, ada juga private class 10 kali pertemuan dengan harga Rp1.750.000. Alkarni Stable buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga pukul setengah 6 sore.
Kecuali untuk hari Jumat, buka mulai dari pukul 2 siang hingga pukul setengah 6 sore. Sobat Warna, ada 11 ekor kuda di Al-Karni Stable, mulai dari kuda lokal hingga jenis persilangan. Supaya tetap dalam kondisi prima, kuda-kuda di sini dirawat secara rutin. Kandangnya harus dibersihkan setiap hari. Makanannya 2 kali sehari. Dan jangan lupa, si kuda juga senang loh dibersihkan badannya. Jadi juga ngikatnya harus pakai perasaan juga ya Mas ya? Kakinya biasanya disikat juga nggak? Di sini sampai sini ada bang. Oh gitu. Oh di mana ada bulu di situ disikat gitu ya? Oke, boleh dicoba ya. Ya. Nah, sahabat Warna, kalau tadi kita pertama sikat bulu-bulu ini pakai sikat besi, dan sekarang pakai sikat apa ini namanya Mas? Sikat untuk membersihkan yang rontok-rontok yang tadi, yang habis di roskam tadi. Selain disikat badannya, bagian telapak kaki kuda juga harus dibersihkan secara rutin Sobat Warna. Ini dilakukan untuk mencegah kotoran yang bisa menyebabkan luka dan infeksi pada kaki si kuda. Poin penting yang paling penting untuk perawatan kuda yaitu kebersihan kuda. Tujuannya untuk menjaga agar kondisi kuda itu tetap sehat. Karena ketika perawatan kurang, ketika kuda itu kurang terawat, biasanya gampang kena penyakit. Poin penting untuk perawatan kuda, tujuannya agar kuda itu tetap bersih. Dengan bersih itu maka kuda akan sehat. Nah, sahabat Warna, itu tadi perawatan kuda di sini, dan ini rutin dilakukan setiap hari, yang dilakukan 2 kali sehari, perawatannya pagi dan sore. Gunanya untuk memastikan kesehatan kuda benar-benar terjaga dan sehat untuk si kudanya, dan juga ketika kita memakai kuda terasa nyaman. Kita akan kembali lagi setelah jeda ini, tetap di sini di Warna. Sobat Warna, tadi saya sudah mencoba berkuda. Memang tidak segampang yang saya pikirkan. Tapi rasanya menyenangkan bisa mencoba olahraga yang penuh tantangan ini. Dengan berkuda, saya juga jadi tahu perawatan seperti apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga fisik dan mental si kuda tetap terjaga. Nah Sobat Warna, selain berkuda, di Al-Karni Stable juga terdapat olahraga panahan. Olahraga panahan memang tidak sepopuler sepak bola atau basket. Namun di beberapa negara, panahan menjadi tradisi. Contohnya di Inggris, memanah sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Sementara bagi umat muslim, panahan merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan Rasulullah selain berkuda dan berenang. Assalamualaikum Mas Bahri. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih? Ini apa? Lagi nyiapin panahan buat orang yang mau belajar gitu. Wah, kebetulan banget nih. Saya mau belajar manah ini Mas. Tapi buat yang pemula tuh gimana ya Mas? Pertama itu belajar masang busurnya dulu. Gimana? Masang busur tuh ini. Ini namanya? Ini namanya busur. Busur. Kalau panahan tuh ada 2 kan, busur sama aro. Aro itu anak panah. Oke. Kalau bagi saya yang pemula ini gimana nih Mas cara memulainya? Cara memulainya itu pertama belajar masang dulu. Masang dulu. Masang nih, dulu. dicontohin ya. Masang busur dulu Masang gitu ya? busur. Gitu. Ini kakinya, kaki kirinya ke depan. Jadi kan gini, kaki kirinya ke depan, ditahan di sini. Nah ini dia. Kaki gitu ya Mas? Iya, kalau nggak pakai kaki itu kita nggak tahan. Oh iya. Nah, ini jadi kekuatan kaki itu buat nahan
waktu kita ini melengkunginnya Supaya kencang gitu supaya ya. kencang. Terus apa Nah, lagi tuh lepas. Mas? Habis itu ininya harus dicek dulu. Kadang ininya bisa apa? Miring gitu. Oh ya, nggak pas gitu ya. Nggak pas. Jadi dicek dulu gini. Oh, gitu. Cek Nah, talinya pas apa cek enggak gitu talinya ya. pas apa enggaknya. Terus apa lagi tuh Mas? Terus kayak kalau panahan ini kan ada apa? Peraturannya gitu. Yang pertama itu kalau orang ada di depan itu nggak boleh nembak. Yang kedua itu waktu ditarik, ini kan tarik, Ya. nyoba nggak ada anak panahnya, nggak boleh dilepas, tarik dikendor. Nah, itu orang nyoba biasanya tarik dikendor. Nah, kalau ada anak Melatih ya? panahnya nggak apa-apa dilepas. Oke, untuk melatih ya. Sebelum Untuk kita melatih sebelum masang anak panah. aronya. Terus ya saya contohin manahnya. Nah, panahnya ada dua. Ini buat apa? Panahan buat pemula gitu. Kalau yang ini udah buat yang bisa, Ayo, yang sudah terlatih gitu sudah ya. yang terlatih gitu. Oke, Nah, coba mbaknya buahnya ini. aku pegang yang ini ya. Jadi kita sekarang Nah, kita kalau bisa lurus sama targetnya. oh gitu harus lurus ya. Lurus, Satu garis lurus. satu garis lurus. Ya. Nah, saya contohin. Tangannya itu apa? Tekniknya ada dua. Kalau naruhnya di sebelah kanan, tangannya pakai dua jari. Fungsinya buat apa tuh? Ini Menahan fungsinya buat menahan. Oh, jadi kayak gini posisinya. Iya. Contoh? Jadi apa? Bukan aronya yang dipegang, tapi talinya. Oh, tali dulu pakai jempol, terus Nah, di ditarik. depan jempol. Iya. Nah, Gitu ya. tarik. Sikunya ini sejajar sama aronya, sama anak panahnya. Nariknya sampai mana nih nariknya? Nariknya sampai samping pipi. Samping pipi. Dekat telinga apa enggak nih? Enggak, di apa? Samping dagunya. Samping Samping dagu. dagu sini. Gitu ya. Apa gini benar, Mas? Nah, segitu Mbak. Cuman tangannya itu kalau bisa lurus. Tangan yang narik ini ya? Yang narik ini, ini. Oh, gitu. Jadi yang main itu bahunya. Oh, coba gimana? Oh, gitu. Coba ya. Badannya miring. Badannya ya. Nah, nah. Kayak gini gitu. gimana? Nah, persis Mbak. Coba ya. Iya. Gitu. Sip Mbak. Benar itu. Benar ya? Benar. Keren. Meski terlihat minim gerakan karena hanya berdiri dan membidik, memanah membutuhkan sejumlah besar kekuatan ketahanan dan fokus. Olahraga panahan juga memiliki manfaat yang bagus bagi fisik dan mental. Di antaranya meningkatkan tubuh bagian atas, mengontrol keseimbangan, melatih koordinasi, menyehatkan jantung, membuat kamu lebih fokus, meningkatkan kepercayaan diri, serta sebagai relaksasi. Capek. Rasanya ini kerja semua ya otot tangan, dan saya kira itu kalau kayak gini tuh gampang banget. Kalau lihat orang di TV ternyata dicoba lumayan susah, tapi nggak juga terlalu susah. Intinya ini susah-susah gampang, tapi kalau ini dilatih terus menerus, kalian bakal bisa dan bakal bisa jadi pemanah yang handal. Meski terlihat mudah, namun untuk bisa mahir dalam olahraga ini memerlukan waktu yang tidak singkat. Butuh kesabaran dan daya juang ekstra loh Sobat Warna. Untuk latihan dalam sehari, idealnya harus menembakkan paling sedikit 50 anak panah. Jadi cara nyabutnya itu tangan nempel satu, ini deket gini. Nah, cara nyabutnya. Apalagi yang dalam kayak gini, itu sering terjadi apa? Patah. Jadi ini nahan, nyabut, lurus. Jadi anak panah itu nggak bakal patah. Gimana Sobat Warna? Tertarik belajar olahraga ini? Untuk mencoba olahraga panahan di Al-Karni Stable, kamu cukup mengeluarkan dana sebesar Rp10.000 untuk 10 anak panah. Cukup murah bukan? Nah Sahabat Warna, itu tadi pengalamanku berkuda dan juga memanah di Al-Karni Stable. Semoga ini menjadi inspirasi bagi pemula ya seperti aku, dan juga menghibur buat Sahabat Warna semua yang ada di rumah di akhir pekan. Dan jangan lupa terus mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya Purnama Sari dan segenap
kru tim Warna mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.